Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dharma Wijaya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi mediasi kasus perceraian di mana saya berperan sebagai mediator. Di bawah ini saya sampaikan terlebih dahulu gambaran properti dan tata ruang simulasi. Yang pertama, posisi duduk. Mediator berada di tengah, diapit oleh penggugat di sisi kanan dan tergugat di sisi kiri. Yang kedua, aturan dasar. Tidak boleh menyela pembicaraan, tidak menggunakan nada tinggi, dan fokus pada solusi. Skenario dialog simulasi mediasi perceraian. Yang pertama, sesi terbuka. Pembuka. Kaukus bersama. Tahap 1. Pembukaan dan perkenalan oleh mediator. Mediator membuka pertemuan dengan senyum ramah, sikap tenang, dan menjaga kontak mata yang adil kepada kedua pihak. Selamat pagi Bu Diana, Pak Rudi. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Perkenalkan, saya Dharma Wijaya, hakim mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Bapak dan Ibu dalam proses mediasi ini. Sebelum kita mulai, mari kita sepakati bahwa ruangan ini adalah ruangan yang aman untuk bicara secara terbuka dan saling menghormati. Tahap kedua, penjelasan fungsi mediator dan aturan main. Mediator menegaskan posisinya yang netral atau tidak memihak. Mediator, perlu saya sampaikan, peran saya di sini bukan sebagai hakim yang memutus siapa yang salah atau benar. Tugas saya adalah membantu Bapak dan Ibu mencari solusi yang terbaik atas permasalahan yang sedang dihadapi. Proses mediasi ini bersifat rahasia. Apapun yang kita bicarakan di sini tidak akan digunakan sebagai alat bukti di persidangan nanti jika mediasi ini tidak mencapai kesepakatan. Agar jalannya mediasi efisien, ada beberapa aturan dasar. Yang pertama, mohon berbicara secara bergantian dan jangan menyela ketika pihak lain sedang berbicara. Yang kedua, gunakan bahasa sopan santun, tidak saling menyerang secara personal. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Tahap ketiga, pemberian kesempatan menyampaikan pandangan. Mediator memberikan kesempatan pertama kepada penggugat selaku pemohon perkara. Mediator, baik, terima kasih. Saya ingin mendengar terlebih dahulu dari Bu Dina sebagai penggugat. Bu Dina, bisa kita ceritakan di sini secara singkat apa yang menjadi alasan utama hingga mengajukan gugatan ini dan apa harapan Ibu dari mediasi ini? Ibu Dina akan memberi jawaban atas pertanyaan saya selaku mediator. Setelah Ibu Dina menjawab, saya akan mengatakan, baik, jadi poin dari Bu Dina adalah adanya perbedaan prinsip yang tajam dan Ibu ingin fokus pada masa depan anak agar tidak terganggu. Sekarang, silakan Pak Rudi, bagaimana tanggapan Bapak mengenai apa yang disampaikan oleh Bu Dina? Bapak Rudi akan menjawab pertanyaan saya, berikan selaku mediator. Tahap keempat, identifikasi masalah oleh mediator. Mediator akan menarik benang merah untuk meredakan ketegangan dan mengunci kesepahaman awal. Mediator, terima kasih Pak Rudi, Bu Dina. Dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya melihat ada satu kesamaan besar yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu sama-sama sangat menyayangi anak dan ingin melindungi masa depannya. Betul demikian? Bapak Rudi dan Ibu Dina sama-sama berkata iya. Mediator, baik, ini adalah modal awal yang sangat baik. Fokus kita dalam mediasi ini bukan lagi mencari siapa yang paling bersalah di masa lalu, melainkan bagaimana menyusun formula terbaik untuk masa depan. Baik itu ruang untuk memperbaiki komunikasi pernikahan, atau jika memang harus berpisah, bagaimana mematangkan kesepakatan pengasuhan anak dan perwaliannya agar anak tidak menjadi korban. Untuk sesi berikutnya,
saya ingin berbicara secara terpisah dengan Bu Dina terlebih dahulu. Kemudian dengan Pak Rudi, agar saya bisa menggali lebih dalam opsi-opsi solusi yang Bapak dan Ibu harapkan tanpa merasa sungkan satu sama lain. Apakah bersedia? Kesimpulan tahapan awal. Simulasi di atas menunjukkan bahwa tahapan awal mediasi berhasil jika mediator mampu menurunkan tensi ketegangan di antara kedua belah pihak sejak menit pertama dan mengalihkan fokus mereka dari saling menyalahkan menjadi mencari titik temu. Dalam kasus ini, fokus dialihkan demi kepentingan masa depan anak. Sekian penjelasan yang saya berikan mengenai simulasi sebagai mediator dalam kasus perceraian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.